Sebuah potongan arca berukuran raksasa ditemukan di tengah jalur proyek jalan tembus Prambanan, Gunung Kidul. Potongan benda kuno ini dipastikan bagian pedestal dan alas kaki arca besar yang belum diketahui sosoknya. Lokasi penemuan ada di selatan kawasan Situs Cagar Budaya Gupolo, Dusun Gunung Sari, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Mega proyek Jalan Tembus Prambanan Gayam Harjo saat ini terus berlangsung di tahap pengupasan trase jalan, perataan, pengurukan, dan pengerasan tebing-tebing. Dari pengamatan tribun di lokasi, potongan arca besar ini telah dipinggirkan dari jalur proyek ke posisi cukup aman setelah ditemukan pada 7 Desember 2024. Ya, Tribun dan pemirsa dimanapun Anda berada dan Sobat Budaya, saya sekarang berada di kawasan Situs Gupolo. Orang menyebutnya di sini ada Situs Gupolo atau Gepolo, masuk di wilayah Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kawasan ini menjadi satu di antara titik kunjungan wisata jika Anda misalnya sudah tahu Tebing Breksi atau Candi Ijo, maka Situs Gepolo ini sekarang menjadi satu destinasi atau titik kunjung wisata yang ke kawasan ini. Dan ini sebetulnya sudah lama. Kawasan Situs Gupolo ini sudah sangat lama diketahui, dan kenapa kemudian disebut Situs Gupolo? Karena di sini ada sejumlah arca yang besar-besar sehingga orang kemudian mungkin dengan mudah mengatakan itu adalah Gepolo atau Gupolo, atau kalau misalnya kita mengenal di khasanah arca itu arca Gupolo itu arca raksasa yang biasanya ada di kiri kanan gerbang atau di depan keraton dan lain sebagainya atau kerajaan zaman dulu. Gepolo atau Gupolo adalah arca penjaga. Nah, karena di sini ukurannya besar dan sebetulnya bukan raksasa, tetapi kemudian secara sejarah itu arca yang paling menonjol yang ada di sini adalah arca Agastya. Ya, Agastya. Dan yang kedua yang tidak kalah spektakulernya adalah arca Ganesha berukuran sangat besar yang sekarang tinggal separuh dari perut sampai ke kaki, tetapi posisinya ada di jurang di belakang sana itu. Jadi tahun 54 atau 55 di sini terjadi bencana tanah longsor yang sangat besar yang kemudian menyapu Desa Gepolo atau Dusun Gepolo dan membuat sejak itu Dusun Gepolo tidak lagi dihuni. Tetapi arca Agastya itu masih selamat karena posisinya ada di agak atas, tetapi arca Ganesha yang besar itu kemudian terlempar, terbawa material itu sampai di jurang di bawah sini, tidak kelihatan. Nanti Anda masih bisa menyaksikan foto-fotonya arca Ganesha Jumbo yang pada tahun 2018 itu kemudian kita bersama komunitas Kandang Kebo itu telusuri lagi dan kita temukan sudah nyaris tidak kelihatan karena diselimuti oleh tumbuhan, sulur, pohon, dan lain sebagainya. Dan itu sempat membuat heboh, gempar karena penemuan arca Ganesha yang hilang. Kita sebutnya dulu The Lost Ganesha. Ya. Nah, yang di belakang saya ini adalah potongan dari bagian bawah sebuah arca yang belum diketahui arca siapa atau arca apa. Dan ini ditemukan secara tidak sengaja karena apa? Karena di belakang ini kebetulan dijadikan jalur jalan baru tembus dari Prambanan ke arah Gayam Harjo di perbatasan Sleman dan Gunung Kidul. Proyek ini sedang berlangsung mengupas banyak perbukitan dan kebetulan di kawasan Gepolo ini mengambil sebagian dari pekarangan atau area yang terdapat peninggalan kuno. Dan ini adalah penemuan yang sangat baru, fresh, dan belum pernah ada orang yang kemudian menemukan sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Baru ditemukan pada tanggal 7 Desember 2024 atau sekira 1 bulan yang lalu secara tidak sengaja ketika alat berat itu mengeruk jalan, membersihkan, kemudian mengupas tanah, batu, dan sebagainya. Dan kemudian ditemukan ini tinggal bagian bawah. Nah, ini bisa dipastikan adalah bagian dari arca karena ada beberapa ornamen yang masih terlihat, seperti misalnya bagian kaki, nanti Anda bisa lihat lebih dekat lagi. Kemudian ada matma atau kelopak daun teratai yang mengelilingi bagian kaki itu, dan kemudian di kiri kanan juga masih terdapat
pahatan yang berbentuk kaki yang bersila di bagian bawahnya, kiri kanan diapit itu. Tetapi sebagian besarnya kaki sampai tubuh dan kepala sudah tidak terlihat lagi atau tidak ditemukan lagi, tidak tahu di mana letaknya, apakah hancur karena bencana alam atau apa. Tapi ini menjadi temuan yang sangat baru dan ini tidak atau belum diketahui banyak orang, tidak diduga juga, dan ukurannya sangat besar, termasuk besar, tapi lebih besar Ganesha yang ada di bawah sana. Ukurannya diperkirakan atau beratnya ini 1 ton lebih. Jadi proses pengangkatan menggunakan alat berat, dan seperti dijelaskan oleh Pak Ngatiman dari BPK 10, teknisi BPK 10 di Candi Ijo dan Ratu Boko, ini kemungkinan akan dinaikkan dan disatukan dengan koleksi arca Agesta yang ada di bagian atas. Nah, inilah hal baru yang kita temukan di kawasan situs Gupolo di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ngatiman, teknisi Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah 10 DIY Jateng yang mengawasi situs Ratu Boko, Candi Ijo, Gupolo, hingga Banyunibo mengatakan, temuan ini terjadi saat dirinya memantau jalannya proyek di kawasan situs kuno itu. Di satu titik saat ia mengawasi pengupasan jalur menggunakan alat berat, terlihat tonjolan batu dan sedikit terlihat ada semacam takikan atau pahatan. Ngatiman lantas mengorek dan membersihkan tanah di permukaan batuan itu, dan semakin terlihat benda itu bukan bagian batu alam. Ia pun melapor ke Kepala Unit Candi Ijo dan meminta agar bagian ini tidak dilanjutkan pengupasan oleh alat berat proyek. Pada 11 Desember 2024, Ngatiman bersama BPK 10 membersihkan area temuan dan akhirnya terbuka. Benda ini bagian bawah arca berukuran sangat besar. Nah, saya sekarang sudah bersama Pak Ngatiman. Beliau adalah teknisi di Balai Pelestari Kebudayaan 10 ya Pak? Iya, wilayah 10. Wilayah 10 yang tugasnya adalah di Candi Boko dan Candi Ijo. Ya. Termasuk juga di situs Gupolo ya Pak? Ya, saya Gupolo, Ganesha, Sumur Bandung. Sumur Bandung. Nah, di depan ini adalah temuan yang baru, ya fresh, bener-bener fresh ini. Dalam sejarah belum pernah ada yang mencatat ini, betul-betul baru dan tidak sengaja. Karena apa? Karena di bawah sana dijadikan jalur jalan tembus Prambanan Gayam Harjo. Iya Pak? Ya. Provinsi. Nah, ini proyek provinsi. Lanjutan yang ada di Ngoro-Oro sampai Gading sana. Gitu Pak? Iya, betul. Nah, larah-larahnya bagaimana Pak ini? Tanggal 7 Desember jenengan lagi ngapain itu? Saya pas itu hari Sabtu, itu tanggal 7 Desember, itu memang saya dapat tugas dari Kak Unit untuk mengawasi jalannya proyek jalan. Seandainya nanti ada temuan-temuan batu cagar budaya, kemudian saya disuruh memberitahu gitu. Jadi pas hari Sabtu, saya kan juga libur, tapi saya menyempatkan diri untuk mengelilingi jalur yang untuk jalan provinsi. Dan ternyata sampai di lokasi ini, saya melihat seperti ada pen. Oh, tapi proyek itu lagi jalan Pak, maksudnya bego, traktor dan ada. Oh gitu, terus saya melihat seperti ada pen batu ya? Ya, pen batu itu. Terus saya punya inisiatif, saya korek-korek pakai bambu. Nah, saya korek-korek, terus saya turut terus saya tampakkan, ternyata ini kelihatan. Yang pertama kelihatan pen sama apa Pak? Kemudian pen itu ya sama dudukan ini yang terkena belakang. Ya, yang terkena bego ini. Ya. Oh iya, jadi itu yang pertama kali. Berarti arah hadapnya kemana Pak? Ini hadap ke barat. Ke barat. Ya, ke barat. Oh, jadi arca itu kemungkinan yang terakhir posisinya menghadap ke barat ya. Itu dengan catatan mungkin tidak tergeser atau ya. Ya, betul. Posisi terakhir pokoknya ngadap ke barat. Terus ke barat, terus saya korek-korek. Terus ini saya tampakkan ini ya, cuma manual pakai bambu. Nah, setelah itu saya lapor ke Kak Unit. Setelah itu pada tanggal 11, tadi tanggal 7 berarti ya, tanggal 11-nya. Tanggal 11 dari teman-teman juru buka dari Boko Ijo, kita survei ke sini dan mengadakan
penggalian ini menampakkan keseluruhannya gitu. Oh, jadi kemudian dilanjutkan. Iya, dilanjutkan Terus tampak keseluruhan. keseluruhannya. Nah, posisi waktu itu belakangnya masih utuh nggak, Pak? Kalau belakangnya ini sudah retak. Oh, retak. Posisi retak itu patahnya juga di bawah Heeh. karena kemungkinan terkena apa ya, pohon itu ada pohon yang tumbuh. Oh, ya, Jadi ya, kemungkinan terkena pohon itu, jadi belakangnya ini retak dan bisa. akarnya ya. Jadi akarnya itu membuat retakan. Ya, Terus waktu dinaikkan ya, waktu- pisah langsung. Ya, sudah bisa itu, posisi sudah bisa. Oh, posisi sudah pisah ya. Ya, Dan itu yang terpisah itu bagian apa, Pak? Di bagian belakang itu ya, mah Pak? bagian belakangnya. Tidak ada bentuk-bentuk atau anu tertentu gitu ya? Enggak ada, cuma pen sedikit oh, ya. itu. Oke. Lanjutannya ini. Ya. Nah, terus kemudian dari hasil kajian awal lah, istilahnya ini belum kajian yang komprehensif, tapi baru ngengrengan kira-kira itu ini kemudian apa ini? Ya, kalau dari teman-teman, dari kita juga ini kemungkinan ini ada dudukan arca, karena ini masih ada bekas itu telapak kakinya. Oh, itu. Pak, coba Pak ditunjukin yang telapak kaki yang Ya. mana? Ini telapak kakinya ini. Oke. Ini dua ini. Oh Telapak ya. kaki. Ah. Wah, ini terus ini kan seperti sandarannya yang sini. Yang belakang itu sandaran Ya, tinggi. Ya, kemungkinan itu. Oke, terus Stela. yang lain stela ya. Iya. Ya, itu yang ini. Ah. Ini kan seperti ada arca ya, ini kakinya menghadap ke sini, terus yang sebelah situ Ah. ini juga ada. Ini masih ada bekas dikit. Ini. Ya, ini. Oh, ini. Ya. Oke. Ini menghadap ke sini juga. Ya. Hadap-hadapan. Nah, kakinya ini kan bersilan nih. Oh, kakinya bersila. Ya. Oke, terus yang lain ada ciri lain? Patman gitu. Ini, ini Padma, ini ada Padma. Oh, ini Ya. pola daun apa itu namanya? Lotus. Lotus atau Lopa teratai. teratai. Oh, ini. Jadi ini bentuknya ini Padma atau kelopak Ya. bunga teratai. Masih jelas ini, Pak ya? Ya. Oke. Ini di sini juga masih Heeh. ada seperti bunga-bunga ini. Oh, Ini oh, terus sama ini. Ya, ini. Oh iya. Oh iya. Ini. Ini kalau mata orang yang sudah terbiasa tahu ya. Pak Ngatiman ini jeli banget ini. Kalau kita nggak ngerti kalau ini tadi itu ornamen. Terus kalau di bagian sisi kiri kanan belakang nggak ada tanda-tanda tertentu ya, Pak? Berarti ini ukurannya besar juga ya? Iya. Sekitar 2 meter wonten ya Pak nggih. Niku Panjangnya sini Pak. nggih, Panjang ke kiri ke kanan. ada Mas. Berat potongan arca ini lebih dari 1 ton. Sayangnya, bagian kaki hingga kepala sudah tidak ditemukan atau belum ditemukan di mana lokasinya. Pastinya, bagian arca ini selama berpuluh-puluh tahun terkubur tanah dan tak seorang pun mengetahui posisinya hingga terkuak di tengah pelaksanaan proyek Jalan Tembus Prambanan Gunung Kidul. Kawasan temuan dulunya adalah kampung atau dusun Kepolo yang pada tahun 1954 atau 1955 lenyap tersapu tanah longsor besar dari bagian atas perbukitan ini. Kita akan melihat dari dekat apa sih yang kemudian meyakinkan kita atau memberi petunjuk kepada kita bahwa bongkahan batu ini adalah karya yang dibuat pada masa kuno dulu dan menjadi bagian dari arca yang ukurannya besar. Ya, yang pertama mungkin kita bisa lihat bahwa batu ini dipahat dengan ada semacam takian kayak begini, ya ini jelas dipahat oleh orang. Kemudian di sini ada bentuk melengkung seperti ini, ya. Dan ini adalah bagian dari arca juga yang ada di sebelah kiri yang mengapit arca utamanya. Jadi ini adalah sisa bagiannya, ada bagian kaki dan lain sebagainya. Tetapi yang bagian atasnya sudah tererosi atau terkelupas begitu. Kemudian di bagian depan, ya di sini ada hiasan, ya kayak semacam bunga-bunga kecil begitu, teratai tapi kecil-kecil. Nah ini satu. Kemudian yang di sini sudah tererosi 2, kemudian ini 3,
4, 5, dan di sini batunya sudah gempil begitu atau hilang ya, mungkin ada di sini. Kemudian di sini juga sudah tererosi gitu oleh air karena ini batunya ini batuan tuf ya, batuan tuf bukan batu andesit atau batu kali itu, sehingga mudah sekali tererosi. Nah, kemudian yang di bagian sini ini yang paling jelas itu kita bisa menyaksikan bentuk kelopak lotus atau padma atau bunga teratai, dan ini biasa jadi ornamen di arca-arca di bagian bawah. Nah, ini satu dan seterusnya, ini kecil, ini besar, ini kecil, kemudian ini besar, kemudian ini kecil, ini besar. Polanya teratur begitu. Dan disinilah kemudian dudukan arcanya ini, dan ini adalah sisa bagian kaki, telapak kaki. Satu telapak kakinya, dan ini dua. Ini telapak kakinya. Kalau misal digambarkan, ini telapak kaki, dan kemudian di bagian sininya itu bagian kaki, mestinya kakinya naik ke sini sampai ukuran berapa kita tidak bisa membayangkan. Karena apa? Karena bagian atasnya sudah hilang. Jadi ini adalah batu yang ditemukan tidak jauh dari dulu lokasi arca Ganesha raksasa yang ada di sana itu. Dari sana, dari tengah itu kemudian digeser ke sini, dan batu yang ada di depan itu adalah bagian dari belakang arca ini. Jadi kayak semacam ya bagian dasar, tetapi di bagian belakang sudah terpisah karena kemungkinan ya karena alam, faktor alam, bukan karena alat berat. Kalau alat berat yang terkena adalah di bagian atas ini nih, 1, 2, ini adalah jejak-jejak karena tergores oleh alat berat ketika melakukan pengupasan tanah. Jadi ini luka karena alat berat, dan kemudian juga di sini juga sama, ini luka karena alat berat. Jadi ditemukan oleh Pak Ngatiman dan kawan-kawan dari BPK 10 ya, dia karena ditugaskan untuk mengawasi proyek yang melintasi kawasan situs Gupolo ini sehingga terselamatkan. Ya, kita tidak bisa membayangkan kalau tidak ada Pak Ngatiman dan kawan-kawan, kemungkinan ini akan dipecah-pecah oleh alat berat yang jalurnya ini, jalur jalannya nanti akan ke sana. Kemudian ini yang di sebelah barat itu sudah mengupas tebing. Di sana sedang berlangsung, ada 1, 2, 3, 4 alat berat ini meratakan alat berat yang di sini, dan nanti akan menuju ke arah tebing Breksi dan Candi Ijo di atas. Jalan ini nanti akan melintasi perbukitan Gayam Harjo di perbatasan antara Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul, dan bertemu dengan jalan lintas yang sekarang sudah jadi, menghubungkan mulai dari jembatan Sembada Handayani yang memisahkan antara Sleman dan Gunung Kidul, tembus sampai ke Kecamatan Gading atau perempatan Gading di Kabupaten Gunung Kidul. Jalannya sekarang sudah jadi, menjadi alternatif jalur dari kawasan Prambanan Yogyakarta menuju ke tempat-tempat dan objek wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul sepanjang pesisir Gunung Kidul. Nah, ini mengupas tebing sampai di sana, terus sampai ke sana, dan ini adalah tepat di bawah situs Agastya atau Gupolo yang ada di Desa Sambirjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Gunung Kidul. Nah, jadi sudah diselamatkan di sana dan nanti akan dipindahkan ke atas. Masih ada di bagian bawah bongkahan terbesarnya. Ini juga nanti akan dinaikkan, dan kita bisa melihat juga di sebelahnya ini ada bagian-bagian lain yang rasanya ini juga menarik untuk diselamatkan lah, karena di sini nih ada batu yang bentuknya ini ya bukan batu biasa, karena di sini ada kayak semacam takian kiri kanan begitu. Ini jelas dibuat oleh manusia, dan bentuknya ini ada oval begini, agak oval, bukan bulat tapi agak oval ya. Jadi ini masih menyatu dengan tanah yang ada di sekitar ini, dan ini bongkahan batu yang di belakang arca itu, dan lokasi temuannya adalah ada di sebelah sana itu. Di situ ada blok batu besar
yang agak warnanya putih itu batuan tuf. Nah, ini ditemukan di sebelah baratnya. Nah, ini proyeknya masih berlangsung sampai di sana. Ini adalah laporan pandangan mata dari situs Gupolo yang hampir 1 bulan lalu ditemukan jejak benda buatan masa kuno, yaitu arca berukuran cukup besar yang ada di depan kita ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.